Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Kabar Golkar di mana saja berada, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa dalam beberapa minggu, dan insya Allah kita akan mengakhiri puasa Ramadan kita, dan kita berdoa kepada Allah SWT semoga ibadah puasa kita diterima dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam kehidupan masyarakat kita yang majemuk ini, tentu kita melihat dan merasakan selalu ada gesekan-gesekan di dalam kehidupan keagamaan kita. Kita memimpikan sebuah masyarakat yang damai, harmonis, dan tentu penuh dengan kerukunan. Karena itulah cita-cita kita bersama. Namun acap kali kita menemukan ada pihak-pihak yang mencoba untuk memaksakan kehendak, membenturkan keyakinan keagamaannya dengan keyakinan ideologi kebangsaan. Ada pihak-pihak yang merasa dirinya paling benar pandangan keagamaannya, sehingga rela dan secara tega dia melakukan tindakan yang justru menyalahi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, hal-hal tersebut tentu harus kita sikapi. Apakah kemudian negara harus menghentikan itu semua? Menurut saya itu adalah jalan terakhir. Namun yang paling penting sesungguhnya adalah bagaimana kita mengubah cara pandang kita dalam konteks hubungan keagamaan kita dengan hubungan sosial kita. Ada satu hal yang penting saya kira untuk kita kedepankan di dalam kehidupan keagamaan kita, yaitu pandangan moderasi beragama. Pandangan moderasi beragama itu bukan berarti bahwa kita ragu-ragu sebagai orang yang beragama, bukan. Pandangan moderasi beragama sejatinya itu adalah nilai-nilai keislaman itu sendiri. Moderasi beragama atau yang dikenal dengan wasatiyatul Islam atau moderasi di dalam beragama Islam merupakan salah satu prinsip dari ajaran agama Islam itu sendiri. Kalau kita lihat secara terminologi, ya, moderasi atau moderat itu adalah sikap pandangan yang tidak ekstrim kiri, ya, dan tidak ekstrim kanan. Ya, pandangan yang selalu berada di tengah-tengah, tidak ekstremistis, karena pada prinsipnya memang ajaran agama Islam itu mengajarkan kepada kita untuk selalu berada pada posisi di tengah-tengah. Nah, oleh karena itu, para pemirsa sekalian, penting sekali kita memiliki pandangan yang moderat di dalam kehidupan keagamaan kita. Bukan pandangan yang dalam bahasa agama disebut dengan tatorruf, berlebih-lebihan. Ya, kenapa? Karena pandangan yang berlebih-lebihan tersebut itu kecenderungannya bisa mengarah kepada ekstremitas. Sehingga dengan demikian kita bisa dengan mudah terjerumus ke dalam pandangan yang menghalalkan segala cara tanpa mengindahkan nilai-nilai agama itu sendiri dan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Lalu bagaimana ukurannya ketika seseorang dikatakan memiliki pandangan yang moderat? Pertama, tentu yang paling prinsip adalah bahwa sebagai negara yang di mana masyarakatnya mengedepankan sikap religius, ya, tentu kalau seseorang dikatakan ekstrim itu apabila atas nama agamanya kemudian orang melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai luhur yang kita sepakati bersama. Nilai-nilai kemanusiaan itu salah satunya misalnya orang, ya, membunuh atas nama agama. Saya kira itu justru bertentangan dengan nilai-nilai agama itu sendiri.
Padahal jelas di dalam ajaran agama Islam dikatakan bahwa jangankan membunuh orang lain, menyakiti saja tidak boleh. Karena memang kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, orang yang bersikap ekstrim itu adalah orang yang atas nama agamanya lalu dia melanggar kesepakatan umum di dalam konteks kemaslahatan membangun sebuah masyarakat. Hal-hal yang sudah disepakati dan menjadi misalnya nilai-nilai kebangsaan kita, Pancasila sudah kita sepakati sebagai nilai-nilai kebangsaan kita, kemudian dianggap sebagai nilai-nilai yang togut, nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran agama. Padahal semua ulama, semua tokoh-tokoh agama juga sudah menyepakati bahwa Pancasila itu adalah sebagai dasar kehidupan negara kita. Dan yang ketiga adalah atas nama agamanya orang berani bahkan melanggar aturan-aturan hukum. Tindakan atas nama agama yang cenderung untuk melakukan tindakan kriminal seperti membunuh, bom bunuh diri, melukai orang lain, dan lain-lain. Itu adalah tindakan yang sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, mari kita selalu tanamkan nilai-nilai moderasi beragama di dalam kehidupan kita. Kita tanamkan nilai-nilai toleransi di dalam kehidupan keagamaan kita, bahwa Indonesia ini adalah negara yang majemuk. Kita mengidam-idamkan secara terus-menerus agar negara ini damai. Maka kalau negara ini damai, maka insya Allah kita akan selalu berada dalam ketentraman. Pembangunan juga bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, dan cita-cita kebangsaan kita bisa kita wujudkan di dalam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.